Bab 821. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, naga, monster ini adalah ras yang terkenal di antara Dungeon Rache. Brutal, haus darah, suka berperang, dan sangat fleksibel menjadikan ras ini sebagai pencegah yang luar biasa. Seseorang tidak akan pernah ingin bertetangga dengan sekelompok naga. Sifat agresif mereka secara alami membuat tetangga mereka menjadi target pertama. Mereka tidak bisa hidup berdampingan. Itu adalah ras penjajah yang muncul dari alam lain. Sel secara tidak rasional mengakumulasi rasa lapar dan haus yang mengendap di dalam monster-monster ini. Pembantaian, pendudukan, ekspansi. Perang tidak dapat dihindari. Naga, seorang pahlawan barbar yang terluka parah di ruang bawah tanah menatap penampilan para naga dan membeku dengan mata terbelalak. Itu membuat hatinya hancur. Dia tanpa sadar menatap Sel, penguasa mereka. Tuan Sel, kami. Sel Bloodhoof menarik napas dalam-dalam dan menahan naik turunnya emosi di dalam hatinya. Dia melambaikan tangannya dengan tegas. Diam. Jadi bagaimana jika naga mereka? Twilight City akan mengirim bala bantuan. Tuan Richard tidak pernah meninggalkan kita. Suara tegas Sel bergema di atas tembok kota. Semangat yang sempat anjlok karena munculnya retakan spasial di langit langsung bangkit setelah ia menyebut nama Richard. Suara itu kembali mengobarkan semangat juang para prajurit barbar di ruang bawah tanah. Ya, memangnya kenapa kalau mereka naga? Keberadaan yang mulia itu telah membantai dan memperbudak para dewa. Terakhir kali dewa para kobold bergabung dengan penguasa Bukit Pasir untuk menyerbu Twilight City, ribuan prajurit barbar kembali dan berulang kali menceritakan kisah tentang keberadaan yang mulia itu. Reputasi Richard di dunia bawah tanah sudah cukup untuk menggambarkannya sebagai dewa. Tuan Richard, bisakah dia tiba tepat waktu? Pahlawan barbar yang terluka parah itu berbicara dengan enggan. Situasinya tidak dapat diprediksi. Tuan Richard mungkin tidak akan menyisihkan pasukan untuk membantu kita jika hal yang sama terjadi di permukaan. Sebaiknya kita mundur secepatnya. Ekspresi eselon atas kota Bloodhoof berubah ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak setidak rasional orang-orang kelas bawah, meskipun mereka menghormati keberadaan yang mulia itu. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin banyak informasi yang bisa diperoleh, dan cara berpikirnya pun sangat berbeda. Sel terdiam. Kata-kata ini tak terbantahkan. Twilight City akan datang, tapi dia tidak bisa menjamin kapan. Sel menugaskan kembali sekelompok prajurit dari Bloodhoof City ke Twilight City 2 hari lalu untuk menjadi bagian dari pasukan penjaga. Tapi, itu Lord Richard. Dia menghela napas panjang. Tatapannya kembali tegas saat dia berbicara. Apapun yang terjadi, bahkan jika Lord Richard tidak datang untuk membantu, jangan berkecil hati dengan ini. Iman dan kesetiaan tidak selalu meminta bukti dan penjelasan. Aku tidak ingin mendengar keberatan lagi untuk masalah ini. Tatapan Sel berubah lebih tajam saat dia berbicara. Kita akan bertarung sampai saat terakhir dengan atau tanpa bantuan kota lain. Bahkan saat kota Bloodhoof hancur total. Aku membenci segala sindiran pembangkangan. Kita selalu dapat merekrut lebih banyak pasukan meskipun kita kehilangan satu. Kita selalu dapat membangun kembali kota meskipun kita kehilangan satu. Kita akan menghancurkan rencana Tuan jika kita melarikan diri, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Sel menyampaikan tanggung jawab penting selama pertempuran antara Dunel Lord dan Kobold God. Dia adalah komandan pasukan dunia bawah ketika musuh menyerang Twilight City. Sel telah menyaksikan bagaimana musuh menangkap para Transcendent, dan bagaimana dewa di atas takhta itu jatuh ke tanah tanpa suara. Kepercayaan mutlak pada sosok yang sombong itu ada di dalam hatinya. Dia tidak akan pernah meninggalkan jabatannya. Dia akan berjuang sampai napas terakhirnya untuk menghancurkan kota Bloodhoof dan dunia bawah tanah. Membangun kembali kota Bloodhoof hanya masalah sepatah kata darinya. Seluruh tempat itu menjadi sunyi. Hanya pahlawan barbar yang terluka di ruang bawah tanah yang tetap bertahan. Tuan, kami tidak bisa mengorbankan semua harapan kami pada bala bantuan. Kami, orang barbar yang terluka dan bertahan itu tidak menyelesaikan pikirannya. Dia berhenti. Dia melihat Sel dan eselon atas di sekitarnya berdiri dengan mulut ternganga di sisi kota Bloodhoof. Apa yang sedang terjadi? Kebingungan bercampur dengan pikirannya. Dia menyeret tubuhnya yang terluka dan kelelahan untuk berbalik. Saat berikutnya, dia juga bergerak cepat dengan mata terbelalak.
Vampir yang tak terhitung jumlahnya di langit yang jauh mengepakkan sayap kelelawar mereka dan menyerang sisi pasukan monster yang menyerang kota Bloodhoof. Ribuan vampir merapal mantra pada saat yang sama. Darah para prajurit yang jatuh di tanah mendidih dengan hebat. Kemudian, gravitasi pergi, dan mereka melayang ke atas. Mereka menyelimuti monster-monster itu dalam sedotan napas. Rasanya seperti seseorang menuangkan asam sulfat pekat ke tubuh mereka. Mereka mengeluarkan bau busuk dan asap hitam yang menggerogoti hati dan tulang mereka. Raungan binatang buas yang menyedihkan terdengar, dan prajurit binatang yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Mengendalikan darah segar adalah kemampuan khas vampir. Pendekar pedang vampir level 14 itu terjun payung dan terlibat dalam pertarungan jarak dekat setelah satu putaran merapal mantra. Di tengah serangan cepat, dua kelompok besar pendekar pedang vampir terbentuk secara seragam. Di tengah darah dan anggota tubuh yang patah, ada keindahan artistik yang kejam. Puci, mereka membantai puluhan ogre ganas level 15 di dasar. Monster setinggi 5 meter ini mengacungkan tongkat besar berduri mereka dan meraung. Mereka berpose untuk melakukan serangan balik. Namun, mereka hanya merasakan kabur di depan mata mereka, dan rasa sakit yang mengerikan datang dari kepala mereka. Para vampir telah naik ke udara untuk kedua kalinya pada saat musuh dapat melihat dengan jelas. Plop, setiap mayat jatuh. Rasanya seperti seorang malaikat maut telah menyabit masing-masing. Monster-monster itu tidak kalah dengan pasukan vampir. Hujan darah telah menelan dan memperkuat mereka. Selain itu, mereka memiliki sistem komando yang lengkap. Monster-monster itu jatuh seperti gandum. Kurang dari 4 kelompok besar pasukan vampir mengamuk di medan perang yang 10 kali lebih besar dari mereka sendiri. Mereka dengan mendominasi menyerang di depan tembok kota dari sisi sayap. Kemudian, mereka kembali ke tembok kota tanpa korban dan bekerja sama dengan pasukan Bloodhoof City untuk menguras semua musuh. Adegan ini menyebabkan moral pasukan Bloodhoof City mencapai puncaknya. Urat-urat muncul di wajah mereka saat mereka meraung. Mereka melampiaskan emosi yang telah mereka tekan untuk waktu yang lama. Lord Richard tidak menyerah pada kita. Dia mengirim bala bantuan tepat waktu. Dan dia mengirim pasukan vampir yang sangat menyayat hati. Mayat-mayat dari kam jahat itu mencungkil ruang bawah tanah. Tidak lagi menjadi masalah apakah vampir tidak dapat diterima di alam utama. Sudah cukup bahwa vampir adalah bala bantuan bagi keberadaan yang agung. Para vampir mendarat di kota dan perlahan-lahan melipat sayap mereka. Sel melihat makhluk gelap di hadapannya terbelah ke kiri dan kanan. Itu mengungkapkan lorong spasial, sosok berambut perak, bermata perak, cantik, dan menggoda melewati dinding vampir dan mendekati sel dan eselon atas kota Bloodhoof. Sepasang mata perak itu melihat sekeliling dengan tenang dan akhirnya mendarat pada sel. Nada suaranya acuh tak acuh dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Tuan memerintahkanku untuk sepenuhnya memadamkan kekacauan di dunia bawah tanah dalam waktu 2 hari. Semua orang di kota Bloodhoof berada di bawah komandoku. Itu bukan diskusi, tapi perintah dan pemberitahuan. Suaranya jatuh, dan semua eselon atas kota Bloodhoof terasa seperti gunung yang disematkan di dada mereka. Namun, pada saat ini, mereka berdua terkejut dan bersemangat. Itu karena keberadaan di hadapan mereka transenden. Tuan Richard telah mengirim kami yang transenden untuk memperkuat kami. Seperti yang Anda perintahkan. Sel menghela nafas dan tanpa ragu membungkuk. Hanya identitas bala bantuan Tuan Richard sudah cukup untuk memerintah kota Bloodhoof, selain dari kekuatan tertinggi yang transenden. Dunia bawah tanah lebih realistis daripada permukaan ketika berhadapan dengan pembangkit tenaga listrik. Pasukan vampir segera menjadi pasukan utama di medan perang. Garis pertahanan yang runtuh langsung berdiri kokoh dan tidak bisa digoyahkan lagi. Kurang dari 4 tim vampir besar membawa tekanan yang tak tertandingi kepada puluhan ribu orang di kota Bloodhoof dan beberapa senjata berat. Pasukan tingkat tinggi sangat penting dalam pertempuran. Para vampir memiliki keuntungan yang berlebihan jika dibandingkan dengan pasukan biasa. Lorena mengabaikan yang di bawah. Mata peraknya terfokus pada celah spasial. Naga, dia telah bertemu ras ini berkali-kali dalam hidupnya yang panjang. Monster-monster di bawah sana menjadi kacau saat tidak terkendali. Ras ini akan segera menyatu dengan dunia bawah dan mengancamnya. Lorena menatap musuh-musuh yang masih menyerang di bawah tembok kota dengan sedikit jijik. Dia paling membenci makhluk hidup tanpa kecerdasan. Membunuh mereka akan mengotori tangannya. Mengampuni mereka akan memanggil dewa kematian.
Sayap kelelawar merah tua yang lebar dan penuh kedengkian itu tiba-tiba terbuka. Lorena terbang langsung ke pasukan monster di hadapan Cell. Itu mengejutkan Cell dan eselon atas kota Bloodhoof. Apa yang ingin dilakukan vampir ini? Mereka segera mendapat jawabannya. Lorena terbang ke tengah medan perang di bawah pengawasan semua orang. Dia menatap monster-monster itu saat mereka meraung ke arahnya. Bulan merah sebesar batu kilangan di atas kepalanya. Cahaya darah yang tak berujung bersinar di ujung rambut peraknya. Warna perak aneh dengan sedikit darah muncul. Sayap kelelawar merah tua di punggungnya menambahkan banyak kekuatan padanya. Warna merah darah samar muncul di mata peraknya. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan cahaya perak bertahan. Dia menekan ibu jarinya di jari tengahnya dan menggosoknya dengan lembut. "Pa!" Sebuah jentikan jari yang tajam bergema di telinga semua orang seperti guntur yang menggelegar. Semua monster di alam liar dalam radius 1000 meter langsung berubah menjadi merah. Lorena berada di tengah. Kulit di tubuhnya menggembung. Itu seperti ular yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di dalam saat mereka mencoba untuk keluar. Raungan, jeritan terdengar seperti siksaan paling brutal di dunia yang menghukum jiwa mereka. Itu membuat kulit mereka gelisah hingga ekstrim. Puci, daging dan darah meledak. Semua monster di alam liar dalam jarak 1000 meter meledak dan mati. Darah dan anggota tubuh yang patah beterbangan di mana-mana. Bunga kematian yang kejam mekar di seluruh negeri. Blood Fury, di atas Renga, mengonsumsi 5000 kekuatan darah untuk menyebabkan darah semua musuh dalam radius 1000 meter mendidih dan meledak. Monster liar yang padat, itu merasakan penguburan lebih dari satu pasukan. Adegan itu dilebih-lebihkan. Adegan ini menyebabkan raungan marah dari tembok kota berhenti tiba-tiba. Rasanya seperti seseorang telah menekan tombol untuk mematikan volume. Semua orang melebarkan mata mereka pada sosok yang mengepakkan sayap kelelawar merah gelapnya yang lebar dan penuh kedengkian dan melayang di langit di bawah bulan merah dengan keterkejutan yang luar biasa. Di bawahnya ada darah dan anggota tubuh yang patah yang telah membentuk bola raksasa. Lorena mengosongkan semua orang. Monster liar di luar sendirian yang tersisa. Tangan mereka, yang tidak gemetar saat membunuh musuh-musuh mereka, sekarang gemetar tak terkendali. Dewa berada di atas. Itu transenden. Apakah ini bala bantuan yang dikirim oleh Lord Richard? Kekaguman Cell terhadap kekuatan luar biasa dan penghormatannya kepada Richard telah mencapai puncaknya. Scarlet merona di wajahnya. Jiwanya menggigil. Lorena melirik medan perang dengan acuh tak acuh. Energi perak di tubuhnya melonjak lagi dan menyelimuti tanah berdarah di bawah. Gumpalan daging dan darah menggeliat di tanah. Cekik, jeritan menusuk telinga terdengar dari daging, sayapnya mengepak. Seekor kelelawar merah tiba-tiba merangkak keluar dari daging dan terbang ke langit. Itu memunculkan kelelawar pertama. Itu seperti seseorang telah membuka gerbang neraka. Sayap yang tak terhitung jumlahnya mengepak sesudahnya. Kelelawar merah yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit di antara daging dan anggota tubuh. Kengerian mencungkil sekeliling yang membuat jantung seseorang berdebar-debar di bawah cahaya terang bulan merah. Legenda gelap zaman kuno jauh lebih rendah. Kelelawar mengelilingi Lorena setelah mereka terbang di langit. Mereka langsung membentuk badai kelelawar yang melanda dunia. Itu mengejutkan tempat tinggal manusia dan monster. Kelelawar merah. Di atas peringkat A, jiwa musuh yang terbunuh secara permanen berubah menjadi kelelawar merah. Penghancuran diri kelelawar dapat memberikan 10 kali lipat kerusakan pada musuh. Transcendent memiliki kekuatan yang melampaui batas imajinasi orang biasa. Lorena memindai medan perang. Dia melambaikan tangannya dengan lembut. Badai berbentuk kelelawar bertiup ke segala arah. Makhluk jahat yang tingginya lebih dari 0,5 meter dan lahir dari darah dan jiwa itu menerkam musuh-musuh di sekitar mereka. Gigi, cakar, dan senjata tajam monster itu tampaknya telah menyerang bola seperti gel ketika mereka mencambuk kelelawar merah itu. Kelelawar merah itu hanya bisa merasakan penyumbatan, tetapi monster itu tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal. Di sisi lain, setelah kelelawar merah itu menerkam, taring tajam mereka akan menembus tubuh mereka dan menyuntikkan racun yang sangat korosif ke dalam tubuh mereka. Tubuh mereka akan membusuk dengan kecepatan yang berlebihan. Pasukan vampir di tembok kota juga menyerang pada saat yang sama. Mereka dengan paksa membersihkan semua monster ganas di lapangan tempat kelelawar merah itu membantu. Perang yang telah meruntuhkan kota Bloodhoof berakhir ketika kelelawar merah itu menelan monster terakhir, seekor laba-laba gua. Kelelawar merah yang padat memenuhi langit selain dari pasukan vampir.
Belalang masih bisa membuat orang takut dengan dampak yang kuat ketika jumlah mereka padat, meskipun seseorang dapat dengan mudah menginjak-injak mereka sampai mati. Terlebih lagi, ini adalah bentuk kehidupan gelap yang penuh dengan kekejaman dan darah. Para petinggi Bloodhoof City saling bertukar pandang. Rasa kagum dan kagum terpancar di mata masing-masing. Kekuatan Twilight City adalah sesuatu yang dapat dilihat dengan mudah. Kekuatan yang dimiliki Lord Richard jauh melampaui imajinasi mereka. Pahlawan barbar yang terluka dan sebelumnya enggan yang sebelumnya mempertanyakan bala bantuan Richard menundukkan kepalanya dengan kagum. Tidak ada lagi keberatan. Kata-kata lain dari barbar yang terluka dan enggan itu akan menamparkan wajah. Lord Richard mengirim bala bantuan. Dia juga mengirim seorang ahli. Pentingnya keberadaan agung yang ditempatkan pada kota Bloodhoof dan dunia bawah jauh melampaui pemahaman dan imajinasinya. Lorena memandang tembok kota dari jauh di bawah tatapan semua orang. Sel Bloodhoof, laporkan informasi terperinci kepada Lord Richard. Dia berbicara dan berbalik untuk memimpin pasukan vampir menuju celah spasial di langit. Para naga menyerang. Para naga memiliki Transcendent sebagai pengawas sebagai ras tingkat lanjut dari Dungeon Rache. Mereka tidak dapat mengandalkan kekuatan mereka untuk memblokir pesawat dengan 3.000 ras vampir. Pasukan suku vampir datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Vampir merah membasmi semua puluhan ribu monster liar di kota Bloodhoof dalam waktu kurang dari 10 menit. Hati Sel tiba-tiba tenggelam, dan kegembiraannya menghilang ketika dia melihat pemandangan ini. Mereka hampir tidak berurusan dengan monster-monster ini, dan banyak naga melihat mereka dengan iri dari celah spasial di langit. Dunia bawah tanah akan menyambut dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika suatu kekuatan secara mencolok membentuk ruang. Para kurcaci berwarna abu-abu yang pernah mendominasi kota Bloodhoof sama lemahnya seperti semut jika dibandingkan dengan para naga. Para naga memiliki pengawas yang transenden. Mereka menatap ke arah bulan merah di dunia bawah tanah yang belum pernah melihat matahari. Aura yang memenuhi keberadaan bulan merah dapat menggetarkan hati seseorang. Hal yang berada di luar akal sehat ini melambangkan hal yang tidak diketahui dan bahaya. Kirim berita tentang serangan naga ke kota Twilight segera. Kita butuh lebih banyak bala bantuan. Sel melihat ke dalam kota saat dia berbicara. Panggil semua pasukan di luar dan perintahkan naga darah kerangka untuk pergi ke kota benteng untuk mendapatkan dukungan. Sesuai perintahmu, kota Bloodhoof segera mengambil tindakan. Lorena mengabaikan pemandangan yang ditinggalkannya. Dia memimpin pasukan dan terbang langsung ke celah retakan spasial di langit. Dia mendongak dan melihat retakan spasial yang bersinar dengan cahaya hijau pucat. Pada saat ini, naga yang tak terhitung jumlahnya dengan lengan terentang dan tubuh ular berenang maju mundur. Matanya yang dingin menatap dunia bawah tanah melalui celah spasial. Mereka bisa melihat sosoknya, namun masih ada penghalang tak kasat mata yang menghalanginya. Namun, dari kelihatannya, penghalang tak kasat mata itu akan segera menghilang. Sosok di antara sekelompok besar naga dengan kutil merah di kepalanya yang tampak seperti jengger dan lengan terentang yang hanya memegang tombak melayang. Para naga di sekitar langsung tahu. Sosok itu memiliki ekor ular hijau, tubuh bagian atas pucat, mata sipit, mahkota merah, dan aura yang menakutkan. Raja Naga, sosok itu transenden. Mata perak Lorena menatap sosok ini dengan acuh tak acuh. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Keduanya saling memandang, dan udara tampak membeku saat ini. Vampir, apakah kamu penguasa tanah ini? Sebuah suara dengan nada meresahkan datang dari benteng itu. Bahasa lanjutan bahasa naga kuno. Raja Naga tidak menunggu jawaban Lorena. Matanya yang panjang dan sipit melihat sekeliling dengan keserakahan. Akhirnya, tatapannya berhenti di kota Bloodhoof secara ekstrim. Aku bisa merasakan kehidupan dan jiwa yang segar. Tanah ini akan menjadi markas baru klan Sisik Hijau. Lorena menatap makhluk yang setingkat dengannya. Apakah kamu memiliki hak untuk memata-matai tanah? Tuanku, mata sipit Raja Naga sedikit menyipit. Tuanku, bentuk kehidupan seperti apa vampir itu? Mereka menyebut diri mereka bangsawan, dan pada saat yang sama, mereka memiliki semua karakteristik bangsawan manusia, kesombongan, keras kepala, percaya diri, dan bahkan kesombongan. Bentuk kehidupan seperti ini, akankah ia tunduk pada makhluk hidup lain? Sepertinya tanah ini lebih menarik dari yang kubayangkan. Raja Naga berbalik, dan Lorena melihat ke belakangnya. Seluruh dunia seperti kuangku yang dieksploitasi secara berlebihan selain beberapa naga.
Pesawat mereka berada di ambang kehancuran, dan hanya yang baru yang bisa menampung ras naga. Pesawat ini, Raja Naga bertekad untuk mengambilnya, entah melalui perlawanan vampir atau sesuatu yang lain. Tidak ada yang bisa menghentikan penaklukan Raja Naga. Tatapan Raja berubah dingin saat ia mengarahkan tombak ke Lorena. Semua pasukan, bersiap, pasukan bisa membunuh selama 10 hari jika musuh menyerbu ke pesawat itu. Ras rendahan ini hanya bisa menjadi budakku. Retakan spasial itu dipenuhi cahaya hijau dan kembali mengeluarkan ledakan. Sebuah tangan raksasa membuka celah itu dan mengembang dengan cepat. Tangan itu terhubung dari langit ke tanah setelah beberapa tarikan napas. Diameter yang sangat besar, lebih dari 1000 meter, dan tingginya lebih dari 200 meter, muncul di hadapan pasukan vampir itu. Penghalang spasial yang tak terlihat itu perlahan menipis. Musuh hendak menyerbu keluar. Lorena melihat ini, dan dia menyipitkan matanya. Tubuhnya memancarkan cahaya perak dan berangsur-angsur menjadi cerah. Pasukan vampir di sekitarnya juga sangat tegang. Sihir di tangan mereka mulai mengembun. Sihir pasukan berskala besar itu membentuk awan merah darah di langit di bawah komando 3 kelompok besar pahlawan ras vampir. 1 abad penantian. Kaca. Suara kaca pecah yang tajam terdengar. Penghalang spasial yang transparan itu meledak satu persatu. Tidak ada lagi penghalang di antara kedua bidang itu. Raja Naga langsung menjadi bersemangat ketika mencium udara dunia bawah tanah. Pesawat ini milik kita, perkemahan baru klan Sisik Hijau. Menduduki, menaklukkan, menghancurkan reptilia di dunia ini, sambutlah tuanmu. Pasukan naga yang telah lama ditunggu-tunggu bergegas keluar dari pesawat mereka seperti banjir yang menerobos bendungan di bawah gemuruh tajam bahasa naga kuno. Langit dan bumi kehilangan warnanya. Mata perak Lorena memantulkan wajah-wajah ganas para naga yang tinggi di langit. Wajahnya berubah dingin. Bunuh mereka. Kelelawar merah yang membentuk badai di langit menukik turun begitu dia berbicara. Para naga mengintai di tengah angin sepoi-sepoi. Swoosh, swoosh, swoosh. Para pemanah naga melepaskan busur mereka dan menghujani anak panah yang tak terhitung jumlahnya. Setiap anak panah menusuk kelelawar merah. Kedua belah pihak bertemu di udara. Anak panah dengan cahaya hijau menembus tubuh kelelawar merah yang tak berwujud itu. Kelelawar merah itu hancur seperti bagaimana orang memadamkan lilin. Namun, ada banyak sekali kelelawar merah. Keganasan para naga berkurang dan tidak lagi efektif setelah mereka memblokir gelombang pertama. Petir merah merobek langit. Mereka menyerang pasukan naga, dan tubuh mereka tiba-tiba membesar menjadi bola darah lalu meledak. Bang! Ledakan itu meliputi puluhan meter. Darah korosif berceceran di mana-mana. Pasukan naga sama sekali tidak bisa menghindar. Darah menodai masing-masing, dan mereka segera merasakan sakit karena tertusuk tulang dan jantung mereka. Wajah, mata, dan leher mereka yang terbuka membusuk menjadi tulang putih. Beberapa naga bahkan meninggal karena rasa sakitnya. Ras vampir juga melepaskan sihir yang telah mereka persiapkan sejak lama. Saat kelelawar merah tua menukik turun dan mengekspos mereka, bola korosi seukuran kepalan tangan jatuh dari awan merah darah di langit seperti meteor. Wosh! Mereka menghantam pasukan naga dengan suara keras yang meledak di udara. Puci! Salah satu naga tidak mau menyerah dan menebas bola korosi tersebut. Namun, bilah panjang naga menyentuhnya, dan bola korosi itu meletus dan melilit area seluas 3 hingga 5 meter. Korosif yang mengerikan mengubah naga menjadi nanah, dan rekan-rekan di sekitarnya tidak lebih baik. 2 gelombang serangan langsung menyapu bersih naga yang menyerbu lebih dulu. Tim vampir memanen jiwa lebih dari 2 tim besar. Lorena menatap saat setiap mayat naga memancarkan aura kuno. Itu, hujan darah. Dia tidak tahu pentingnya energi itu, tetapi pasukan itu segera menemukan sesuatu yang berbeda. Tolong, lihatlah leluhur. Aku menemukan sesuatu di kepala naga. Pahlawan level 19 paling kuat di antara 3 kelompok besar pahlawan ras vampir maju dan menyerahkan kristal merah muda. Lorena mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan segera merasakan energi agung yang melonjak di dalamnya. Kapan kristal seperti itu muncul di tubuh naga? Setiap naga memilikinya, ya, yang mulia. Lorena mengangguk. Dia sangat merasakan kegunaan besar benda ini. Kumpulkan mereka setelah pertempuran. Dia berbicara dan melihat pasukan naga saat mereka muncul dari celah spasial. Ras vampir belum berkontribusi pada Twilight City. Biarkan serangga rendahan ini menjadi medali kesetiaan ras darah kepada tuan mereka. Sesuai keinginan Anda,
Yang Mulia. Perintah Lorena adalah peramal yang tak tergoyahkan di antara para vampir. Serangan pasukan ras vampir menjadi semakin ganas. Para perapal mantra ras vampir akan memberikan dukungan dari belakang, sementara jarak dekat akan menutup celah. Tak satu pun peringatan keras dari para vampir membuat para naga takut. Para naga terus menyerang dengan ganas. Namun, situasi segera berubah. Jumlah para naga lebih banyak daripada ras vampir, lebih dari 10 kali lipat. Di bawah serangan yang tak berkesudahan, garis pertahanan ras vampir berada di ambang kehancuran. Terutama ketika perapal mantra naga bergabung dalam pertempuran dan segera memberikan tekanan besar pada pasukan ras vampir. Perapal mantra naga berupa pemenjaraan, pelemahan, penghilangan, dan kutukan sangat ahli dalam semua jenis mantra penjara bawah tanah. Serangkaian serangan pemanah naga meredupkan pertahanan ras vampir. Itu memungkinkan para naga untuk keluar dari celah spasial sesuai keinginan mereka. Secara bertahap, mereka berhasil menguasai dunia bawah tanah. Para naga meraih kemenangan dan menghirup udara dunia baru ini sesuai keinginan mereka. Kemudian, makhluk-makhluk jahat ini menjadi liar. Mereka menyerang ras vampir dengan lebih ganas. Kedua belah pihak bertarung dengan gila-gilaan di tanah kering ini. Masing-masing tewas setiap detik. Pasukan vampir memang kelas atas. Mereka dengan gigih melawan serangan ganas para naga di bawah komando 3 kelompok besar pahlawan ras vampir. Lorena melihat pemandangan di mana pembantaian itu berangsur-angsur menjadi semakin tidak gila, dan aura di tubuhnya mulai melonjak. Pupil perak itu menatap Raja Naga di sisi lain celah spasial. Keberadaan setingkatnya ini adalah ancaman utama dalam perang ini. Namun, Lorena tidak bisa bergerak gegabah karena Raja Naga belum melangkah melewati celah spasial. Serangan yang gegabah hanya akan membuat Raja waspada jika dia tidak bisa membunuhnya dalam satu serangan. Raja Naga berdiri di kehampaan dan menatap Lorena. Dia tidak mengikuti naga lainnya ke dunia bawah tanah, dan kekhawatiran di hatinya tidak berbeda dengan Lorena. Tatapan kedua belah pihak bertabrakan pada saat ini, dan percikan api berterbangan ke segala arah. Pertempuran itu perlahan memasuki klimaksnya. Keunggulan dalam jumlah terlalu mudah ditebak. Raja Naga masih tidak bisa menghentikan terobosan pihak lain. Raja akhirnya terpaksa terbang ke udara dan menggunakan keunggulan terbang alaminya untuk melawan lawan. Namun, pertarungan di udara tidak bisa melemahkan klan naga. Sihir dan busur panjang yang memilukan yang mereka tarik dengan 8 lengan mereka dapat menimbulkan ancaman besar bagi langit. Kemampuan terbang ras vampir juga sangat terbatas, dan mereka dengan takut menyerang ke depan. Para vampir tidak dapat lagi menahan dan menunda invasi naga ke dunia bawah tanah. Para naga sudah tak terhentikan. Mereka secara bertahap mengendalikan arah dan nasib pertempuran. Sudut mulut Raja Naga melengkung tinggi. Ejekan serius mencungkil matanya yang panjang dan sipit. Ribuan vampir, bagaimana kalian ingin menghentikan klan naga yang agung? Betapa naifnya, tepat saat situasi berangsur-angsur runtuh. Wosh! Sayap mengepak, dan suara itu datang dari belakang ras vampir. Raja Naga mengerutkan kening dengan hemat. Beberapa patung batu orang mati yang tingginya lebih dari 4 meter muncul dalam penglihatan Raja. Prajurit khusus ini memegang tomahawk panas yang tampak seperti tungku yang baru saja memurnikan mereka. Mereka mengepakkan sayap batu mereka dan mengenakan baju besi tulang berbentuk sisik naga. Raja Naga dapat segera merasakan aura brutal mereka pada pandangan pertama. Bala bantuan vampir. Raja Naga melihat sekeliling dan dengan cepat mengunci pandangannya ke tengah. Itu adalah naga darah kerangka yang terbakar dengan api merah tua dan memiliki lebar sayap lebih dari 40 meter. Di punggung naga mayat hidup itu ada seorang manusia. Itu benar, seorang manusia. Manusia ini belum mengatakan apapun, tetapi temperamennya yang mencolok dapat membuat orang tanpa sadar memusatkan perhatian mereka padanya. Beberapa orang terlahir sebagai pemimpin. Raja Naga melihat vampir transenden itu membungkuk kepada manusia di kehampaan. Tuan, manusia itu, apakah dia tuan vampir itu? Raja Naga sudah siap secara mental. Namun, dia tidak dapat memahami ketika dia mendengar vampir transenden, musuh terbesarnya, menyebut manusia level 10 sebagai tuannya. Dia bahkan merasa terhina. Para transenden, keberadaan macam apa ini? Vampir itu mengakui manusia rendahan sebagai tuannya. Manusia itu hanya di atas level 10 dan bahkan belum menyentuh ambang transendensi. Kualifikasi apa yang dimiliki manusia ini untuk membuat para transenden tunduk? Tidak dapat dimaafkan, tidak dapat diterima.
Dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun jika dia adalah yang transenden. Bahkan saat jiwanya tersiksa dan hancur, permusuhan sudah memenuhi tatapannya. Cacing rendahan, kau akan tahu konsekuensi menjadikan seorang transenden sebagai pelayanmu saat ujung tombak panjangku menyentuh kepalamu. Raja Naga melihat lebih banyak detail saat pasukan baru itu perlahan mendekat. Ratusan prajurit naga mayat hidup yang kurang penting berdiri di belakang naga darah kerangka itu. Di punggung mereka ada mumi-mumi dengan pedang yang berterbangan di sekitar mereka. Tidak ada yang lemah. Namun, bisakah 2000 pasukan ini menghentikan penaklukan klan Sisik Hijau? Sudut-sudut mulut Raja Naga melengkung mengejek menjadi senyum dingin. Pesawat yang tidak dikenal ini hanya bisa menjadi tempat berburu mereka. Pasukan panah, bersiaplah untuk menyerang. Aku ingin cacing-cacing rendahan ini tahu, apa kekejaman itu. Pasukan terbang, hehehe. Kalian hanya target. Raja Naga mendengar perintah dari penguasa manusia. Patung-patung batu orang mati, mumi raja, hancurkan mereka. Richard berbicara, dan api jiwa di rongga mata kosong dari ribuan patung batu orang mati segera menyala dengan cahaya yang membakar. Pada saat berikutnya, naga mayat hidup mengepakkan sayapnya dan menukik ke bawah. Pemanah, bersiaplah. Pahlawan Raja Naga memerintahkan para pemanah. Raja memiliki 8 lengan dan memiliki prestasi militer yang luar biasa dalam perlombaan bawah tanah. Yang paling terkenal adalah prajurit naga dan perapal mantra naga. Akan tetapi, hanya mereka yang tahu bahwa para pemanah naga adalah kartu truf sesungguhnya dari klan naga karena mereka memiliki 8 lengan yang dapat menarik busur panjang secara efisien. Kekuatan membatasi ras Dungeon lainnya. Mereka dapat membuat busur yang kuat tetapi biasanya tidak efektif dalam pertempuran di alam liar. Makhluk hidup seperti Cyclops terlalu merepotkan untuk menggunakan anak panah yang membutuhkan kelincahan dan akurasi. Akan tetapi, para naga berbeda. Mereka memiliki kelebihan alami. Mereka dapat bertarung di alam liar dengan busur silang yang berat. Para pemanah naga berlengan 8 itu menembakkan anak panah yang membawa kekuatan untuk menembus tembok kota. Tembak. Para pemanah naga baru saja mengirim kurang dari 1 brigade ke medan pertempuran. Namun, mereka telah menekan sebagian besar vampir. Mereka berbaris rapi. Sebanyak 3 tim besar pemanah naga telah menarik busur panjang mereka. Berderit, seorang pemanah naga mengencangkan tali busur hingga batasnya dan mengeluarkan suara mencicit. Bang! Jari-jarinya mengendur pada saat yang sama. Wosh! 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 Suara yang menusuk telinga itu seperti raungan iblis. Beberapa anak panah yang lebih tebal dari lengan bayi merobek langit dengan kecepatan kilat panah-panah itu terlalu cepat untuk dihindari oleh patung-patung batu orang mati. Tidak ada yang bisa menghindar. Kaca, sebuah anak panah menembus dada patung batu orang mati itu, dan kekuatan yang dahsyat membuat tubuhnya terlempar kembali sejauh lebih dari 10 meter. Anak panah yang tajam menembus tubuhnya, dan punggungnya memperlihatkannya saat jatuh. Anak panah itu menembus tubuhnya. Patung batu orang mati itu mengepakkan sayapnya dan mencoba melawan, tetapi anak panah kedua mengenainya lagi dan menghancurkan sayapnya. Tubuhnya langsung mengalami kerusakan seperti itu dan tidak bisa lagi terbang. Patung itu jatuh dan menghantam tanah dengan keras. Korban pertama dari sarang patung batu orang mati mengangkat tirai. Para pemanah naga melepaskan hujan anak panah dan menjadi sabit malaikat maut saat mereka memanen mayat. Patung batu orang mati itu menukik seperti meteorit. Para pemanah naga telah membunuh setengah dari patung batu orang mati bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Raja Naga melihat ini, dan senyum mengejek di sudut mulutnya menjadi semakin jelas. Apakah ini tuan yang bisa membuat vampir transenden tunduk padanya? Dia memiliki pemikiran yang tak terduga tentang kekuatan tuan manusia. Serius, betapa menggelikannya. Bagaimana kamu bisa menghentikan serangan naga dengan pasukanmu yang kecil dan lemah? Naif. Richard memberi perintah kedua. Patung batu orang mati. Aktifkan Dead Colossus. Jangan biarkan musuh melarikan diri. Bantai mereka. Richard berbicara, dan patung batu orang mati yang sebelumnya terkena panah dan hancur total di tanah tiba-tiba memancarkan energi abu-abu. Kemudian, tubuh mereka mengembang dengan kecepatan yang berlebihan. Ukuran tubuh mereka berlipat ganda dalam beberapa napas. Luka-luka mereka langsung pulih. Itu bahkan tidak bisa dipercaya. Tomahawk di tangan mereka memancarkan aura yang membakar. Itu menjadi lebih dingin dan lebih tajam saat ini.
Dead Colossus peringkat A itu bisa berubah menjadi Dead Colossus. Ukuran tubuh meningkat sebesar 200%. Pertahanan meningkat sebesar 600%. Itu memulihkan 20% kehidupan setiap menit. Efek spesial tambahan pencurian nyawa. Setiap serangan dapat mengubah 30% kerusakan menjadi nyawa pengguna. Durasi nyawa, 30 menit. Waktu pendinginan, 60 menit. Itu adalah keterampilan yang jarang digunakan oleh patung batu orang mati. Akan sulit untuk tetap terbang setelah mereka mengaktifkan raksasa orang mati, dan tekanan akan memperlambat kecepatan reaksinya. Itu tidak sesuai dengan pengejaran Richard akan mobilitas dan pertempuran yang eksplosif. Akibatnya, frekuensi penggunaan keterampilan ini jauh lebih sedikit daripada keterampilan lainnya. Sebagian besar waktu, patung batu orang mati suka menggunakan pasir untuk menghindari kerusakan. Namun pada saat ini, bentrokan langsung semacam ini, pertempuran posisi yang tidak memiliki banyak ruang untuk bermanuver, memberi kesempatan pada keterampilan ini untuk bersinar. Bunuh. Serangkaian raungan teredam bergema, tangan mereka telah menjadi besar, dan mereka melemparkan kapak perang. Tabrakan, suara rantai yang melilit satu patung batu lengan orang mati dan saling bergesekan bergema di langit. Pasukan naga tidak menunjukkan rasa takut dan dengan berani menghalangi patung batu orang mati yang berukuran lebih dari 8 meter. Wosh! Kapak perang bersiul. Naga berlengan 8 setinggi 4 meter memperhatikan jejak kapak perang yang terbang. Ia menggabungkan 8 bilah di tangannya dan dengan paksa memblokir gelombang kerusakan. Dentang, dentang, kapak perang itu menghantam secara horizontal dan menyebabkan percikan api yang meledak. Para pemanah naga hanya merasakan kekuatan penghancur gunung dari 8 pisau di tangan mereka, dan kapak perang itu menghancurkan mereka menjadi puluhan bagian. Ekspresi para naga berubah drastis, tetapi sudah terlambat untuk menghindar. Puci, para pemanah merasakan sakit yang tajam dan kehilangan kesadaran. Tomahawk langsung menghancurkan tubuh mereka yang tinggi. Kemudian, mereka melintasi 100 meter dan membunuh lebih dari 10 naga berturut-turut. Mereka membunuh jalan mereka ke area inti dengan kekuatan mereka yang tidak terpengaruh. Kaca, bang, Tomahawk berlumuran darah meledak di tengah kerumunan. Badai logam yang berlebihan menyapu sekeliling. Itu menyelimuti semua orang dalam radius 50 meter. Gelombang kerusakan pertama adalah pecahan yang menembus tubuh. Gelombang kedua adalah pecahan dengan karakteristik kematian instan dari patung batu orang mati. Dan gelombang kerusakan ketiga sangat menyiksa. Bang! Energi api yang membakar meledak. Dua gelombang kerusakan pertama tidak membunuh mereka, tetapi gelombang ketiga suhu tinggi meledak dari tubuh mereka. Itu mengubah mayat mereka menjadi arang. Untungnya, naga di tengah ledakan menggunakan tubuhnya yang tinggi untuk memblokir beberapa pecahan. Kemudian daya rusak ledakan itu tidak begitu dahsyat. Namun demikian, patung batu orang mati itu tetap menunjukkan kepada naga apa kartu trufnya. Lebih dari 500 patung jatuh tergeletak di tanah di bawah kekuatan penuh ledakan itu. Itu seperti seseorang melemparkan lebih dari 500 bom berdaya ledak tinggi. Dan itu membunuh 3.000 hingga 4.000 naga. Itu karena para vampir membunuh terlalu banyak dari mereka di gelombang pertama, dan naga telah menyesuaikan tata letak mereka untuk menduduki medan perang. Dalam adegan itu, para vampir menghalangi situasi baik naga. Raja Naga merasa seolah-olah seseorang telah menamparkan wajahnya dengan keras. Penghinaan yang baru saja dirasakannya menghilang begitu saja. Jari-jarinya mengepal erat, aura di tubuhnya mulai melonjak. Cacing rendahan terkutuk. Bajingan, hati Raja Naga bergetar ketika melihat pemandangan ini. Dia melepaskan raungan histeris. Tembak, pasukan 3.000 pemanah naga menarik. Busur raksasa lagi yang panjangnya lebih dari 3 meter. Berderit, masing-masing menarik tali busur hingga batasnya dan tiba-tiba melepaskannya. Elastisitas tali busur benar-benar meresap ke anak panah. Dan anak panah bertenaga mengerikan ini menutupi tanah sekali lagi. Wosh! Patung-patung batu orang mati bertambah besar, mengurangi kelincahan mereka, dan membuat target mereka dapat diprediksi. Mereka segera menghadapi serangan yang bahkan lebih gila dari sebelumnya, Buk. Sebuah anak panah mengenai patung batu orang mati, dan percikan api meledak. Emas dan batu beradu. Anak panah yang tadinya dapat dengan mudah menembus patung batu orang mati meninggalkan goresan dalam pada pelindung tulang berbentuk sisik naga. Namun, hanya itu saja. Anak panah dengan kekuatan brutal itu tidak dapat bergerak lebih jauh. Dan tidak dapat menembus pertahanan.
Patung batu orang mati itu bahkan menangkis beberapa anak panah dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada mereka. Keadaan berubah dalam sekejap mata. Patung batu orang mati, yang sudah memiliki pertahanan yang berlebihan, memiliki tambahan 600% di bawah keterampilan Dead Colossus. Kekerasannya cukup untuk digambarkan sebagai luar biasa. Bahkan busur silang pengepungan yang berat tidak dapat merobek pelindung tulang berbentuk sisik naga mereka. Selain itu, dalam keadaan ini, seseorang dapat memulihkan 30% dari hidupnya setiap menit. Selain itu, seseorang dapat memperoleh kembali 35% dari kerusakan yang disebabkan oleh serangan itu dalam hidupnya. Patung batu orang mati di langit semuanya mendarat di tanah. Lebih dari 1000 makhluk batu setinggi 8 meter memegang kapak yang membakar, dan baju besi tulang berbentuk sisik naga mengambil alih medan perang. Prajurit naga tingkat atas level 15 menghadapi serangan tak tergoyahkan dari patung-patung batu orang mati. Seolah-olah selembar kertas tipis menghalangi bagian depan. Sentuhan dapat dengan mudah menghancurkannya. Keterampilan pertempuran naga yang kuat dan kekuatan serangan yang berlebihan dari 8 lengannya berada di depan pertahanan luar biasa dari patung-patung batu orang mati. Tak satu pun dari mereka berpengaruh. Legiun perapal mantra, tahan gargoyle terkutuk itu. Raja Naga melihat perubahan mendadak dalam situasi dan memerintahkan dengan tegas. Para perapal mantra naga awalnya bertarung sendiri dan tidak memiliki target untuk difokuskan dan segera mengubah arah mereka dan mengarahkan pisau panjang mereka ke patung-patung batu orang mati. Seni kematian hitam, tubuh yang melemah, berhenti, gambarlah tanah sebagai penjara, patung-patung batu orang mati kehilangan kata-kata. Segala macam sihir bawah tanah menyelimuti patung-patung batu orang mati dengan aura yang ganas. Raja Naga melihat patung-patung batu orang mati yang sangat besar itu tidak dapat menghindar. Hal itu sangat menyenangkan hati Raja. Namun di detik berikutnya, sebuah situasi yang membuat mereka putus asa terjadi. Sihir yang mengenai patung-patung batu orang mati itu jatuh seperti tetesan air hujan ke laut dan langsung melenyapkan riak-riak kecil itu. Tidak ada satupun serangan yang berhasil. Kekebalan sihir, kata yang membuat hati Raja bergetar muncul di benaknya. Patung batu sarang orang mati berasal dari gabungan prajurit mayat hidup kapak orang mati dan para gargoyle gelap. Mereka mempertahankan spesialisasi masing-masing. Kartu truf gargoyle gelap adalah kekebalan sihir. Pertahanan mereka dapat menahan anak panah dari pemanah naga berlengan 8. Kekebalan sihir mereka dapat sepenuhnya menahan sihir. Dalam hal serangan, jarak lemparan tomahawk di tangan mereka dapat melebihi 200 meter. Selain itu, mereka dapat meledak setelah dilempar, dan pecahannya dapat meledak lagi. Mereka dapat pulih setelah menerima kerusakan, dan serangan tersebut memiliki karakteristik melahap energi musuh. Prajurit macam apa ini? Raja Naga melihat patung batu orang mati melalui celah spasial. Dia merasa tidak berdaya saat ini, meskipun dia telah bertarung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Untuk menjadi begitu komprehensif, bahkan pasukan naga yang paling menguras jiwa pun jauh lebih rendah dari pasukan ini. Kemunculan pertama patung batu mati memungkinkan klan naga tingkat tinggi di Dungeon Rache untuk merasakan keunggulan kartu truf Twilight City setelah bala bantuannya ke tingkat mahkota. Lawan baru saja mendorong dan memaksa mundur pasukan naga. Setiap patung batu mati memiliki kekuatan tempur untuk melawan tim kecil naga sendirian atau bahkan lebih. Unit yang telah dipelihara dengan susah payah oleh Richard ini adalah mimpi buruk bagi musuh-musuh Twilight City. Para naga dengan gegabah membunuh patung-patung batu orang mati ke segala arah. Pada saat ini, mumi raja dari raja level 17 dari Imperial Troop Lair juga bertarung. Tetapi jumlah mereka tidak ada bandingannya dengan patung-patung batu orang mati. Namun, pada saat ini, kekuatan tempur terbaik yang mengendalikan 5 pedang telah berubah menjadi penggiling daging. Jangkauan serangan mencapai 30 meter saat bilahnya berputar. Pada saat ini, kekuatan jarak jauh musuh semuanya ada pada patung batu mati, jadi para prajurit ini memiliki lebih banyak ruang untuk melepaskan kekuatan mereka. 5 pedang yang dikendalikan oleh tali tak kasat mata itu seperti antelop yang tergantung di medan perang. Mereka tidak meninggalkan jejak, mereka dapat menyerang musuh dari langit, tanah, dan tempat yang tak terlihat. Raja Naga melihat situasi yang perlahan-lahan hilang kendali. Raja yang awalnya percaya diri dan acuh tak acuh di langit berubah muram. Matanya berkedip saat dia melihat Richard di punggung Alphys. Kekuatan pertempuran patung batu orang mati mengejutkan Raja Naga. Namun, apakah ini alasan mengapa vampir menyerah?
Raja menoleh dan melihat ke belakang. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Kekuatan planar berangsur-angsur terkuras. Penipisan itu akan mengubur seluruh klan sisik hijau jika mereka tidak dapat menemukan pesawat baru untuk ditinggali. Tidak ada yang bisa bertahan hidup. Retakan spasial yang mengarah ke pesawat baru ini adalah satu-satunya jalan keluar. 8 lengan Raja Naga hanya memegang tombak panjang. Dia menatap patung-patung batu orang mati yang telah memasuki retakan spasial. Dia mencengkeram tombak panjang dan mengangkatnya di atas kepalanya. Raja membungkukkan tubuhnya seperti busur. Kemudian, tombak itu meledak dalam sekejap napas. Kekuatan tak terbatas tersalurkan dari tubuhnya ke tombak panjang. Wosh! Dalam sekejap mata, tombak panjang itu menembus ruang dan masuk ke kepala patung batu itu. Kaca, spasi panjang menembus kepala yang kokoh, dan kekuatan yang kuat menyebabkan patung batu orang mati setinggi 8 meter itu jatuh ke belakang. Tombak panjang itu memakukan prajurit besar kota Twilight ke tanah. Tombak panjang itu melahap kekuatan patung batu orang mati itu dengan tajam saat menusuk kepalanya. Dalam sekejap mata, patung batu orang mati itu telah berubah menjadi tumpukan puing tanpa fluktuasi energi apapun. Tombak panjang itu tiba-tiba menjadi ilusi dan lenyap tanpa jejak setelah senjata pertahanan raja melahap lawannya perburuan untuk seorang yang transenden. Mata panjang dan sipit Raja Naga menjadi lebih dingin. Dia melemparkan tombak panjangnya lagi. Kaca, tombak panjang raja itu memaku patung batu orang mati kedua hingga mati. Raja Naga telah membunuh lebih dari 5 tim patung batu orang mati hanya dalam 2 hingga 3 menit. Tomahawk yang menyerang para naga meluap. Patung batu. Orang mati tidak dapat menghindari kerusakan bahkan jika tombak itu mengenainya dan berubah menjadi pasir. Itu bahkan mengejutkan. Bahkan prajurit tingkat atas dengan kekebalan sihir dan ketahanan fisik yang tinggi tidak dapat menghentikan perburuan transenden. Mata Richard menjadi serius. Sungguh transenden yang licik. Richard tahu lawannya masih berada di pesawatnya dan tidak mengambil setengah langkah keluar dari celah spasial. Itu akan membunuh masing-masing dalam waktu kurang dari 1 jam. Dia bersedia melepaskan harga diri transendennya. Tetapi dia juga tahu bagaimana bersembunyi dan tidak maju dengan gegabah. Para transenden dari faksi jahat memang tidak asli dan bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Namun, akan terlalu menghina bagi Twilight City jika hanya itu yang ada di sana. Dia menatap Lorena yang berambut perak dan bermata perak, sang bangsawan vampir. Lorena, bersiaplah untuk berburu. Saat dia berbicara, inti elemen api muncul di tangannya. Aku akan memanggil penguasa transenden dari bidang elemen api untuk membantumu. Lorena mendengar ini dan menatap Richard. Dia berkata perlahan, Tuan, aku sudah memahami aura jiwa naga itu. Setiap kali musuh membunuh, mereka mengekspos diri mereka sendiri. Bunuh dia, aku sendiri sudah cukup. Cahaya perak melonjak keluar dari tubuhnya saat dia selesai berbicara. Itu seperti cahaya bulan telah tersebar di bumi. Saat berikutnya, anggota tubuh yang patah di tanah menggeliat, mencicit, raungan melengking mengiringi kelelawar merah yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke langit. Mereka membentuk badai, kelelawar merah memenuhi langit, berputar, dan menari. Kemudian, mereka bergegas ke celah spasial seperti banjir yang telah membuka pintu airnya. Ia menerkam langsung ke arah Raja Naga. Itu akan mencabik-cabik tubuh mereka saat badai berbentuk kelelawar itu menerjang Raja Naga dan menghalangi tanah di hadapan mereka. Namun, naga tetaplah naga. Energi hijau muda muncul di tubuh mereka, dan tombak panjang di tangan mereka langsung memiliki daya mematikan yang besar terhadap kelelawar-kelelawar ini. Mereka menebas dan membunuh. Badai berbentuk kelelawar itu mulai meledak, tetapi kerusakannya tidak signifikan karena jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya. Itu hanya menewaskan beberapa skuadron naga. Beberapa kelelawar merah terbang melalui celah spasial dan mendekati Raja Naga. Raja Naga mengabaikan serangan itu. Semua kelelawar merah dalam jarak 10 meter meledak. Darah yang sangat korosif itu seperti bola air yang memecahkan kaca. Bola itu memantul dan tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya. Itu sempat mengalihkan perhatian Raja Naga. Pada saat ini, mata perak Lorena terfokus. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan cahaya perak tak berujung berkumpul di telapak tangannya. Dia telah menjadi bulan yang berkilauan. Dia bersaing dengan bulan merah. Jantung Raja Naga berdebar kencang, dan rasa takut yang tak terkendali muncul. Itu seperti sabit malaikat maut yang menebas lehernya. Berbahaya, sangat berbahaya.
Ekor ularnya yang panjang menggeliat dengan keras, dan tubuhnya bergeser ke samping. Tubuhnya telah meninggalkan tempat awalnya sejauh 100 meter dalam sekejap mata. Cahaya bulan yang menarik perhatian semua orang di medan perang menghilang. Rasa takut di hati Raja Naga melonjak hingga ekstrim saat ini. Dalam setengah napas, tubuhnya mengubah posisinya lebih dari 20 kali. Raja Naga tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di punggungnya. Rasa sakit itu dengan cepat menyebar ke dadanya. Puci, dia melihat ke bawah. Setetes darah menetes ke lengan dan menembus jantung. Raja Naga merasakan kekuatannya menghilang dengan kecepatan yang berlebihan. Bagaimana ini mungkin? Dia tiba-tiba menoleh. Garis pandangnya yang panjang dan sempit menembus celah spasial. Tatapannya berhenti pada transenden ras vampir saat dia mengepakkan sayap kelelawar merah gelapnya yang lebar dan penuh kedengkian. Tangan kanan Raja Naga meraih kekosongan pada saat ini. Tangan pucat, mulia, ia menatap target dalam jarak 3000 meter selama 3 detik. Ia dapat mengabaikan jarak dan ruang. Cakarnya akan menembus jantung musuh. Setiap lemparan menghabiskan 30.000 nyawa. Waktu cooldown, 10 menit. Itu adalah kartu truf terkuat Lorena, keterampilan yang mulia. Tetapi pada saat ini, pupil Raja Naga tiba-tiba menyempit. Dia menyadari vampir itu telah pergi. Seekor kelelawar merah muncul di tempat itu. Jiwanya bergetar saat menoleh ke samping. Sosok berambut perak dan bermata perak muncul di area kelelawar merah yang baru saja mendekatinya. Belenggu pertukaran bayangan, ia dapat langsung bertukar dengan kelelawar merah. Perasaan yang menakutkan dan menyesakkan menyerang Raja Naga. Raja Naga mengeluarkan geraman rendah. Ia memutar tubuhnya. Ia menghilang di tempat itu. Pada saat ini, sosok Lorena telah mencapai posisi di mana Raja Naga telah menghilang. Mata peraknya bersinar dengan cahaya berwarna darah yang samar, dan tangan kanannya meneteskan darah dan meraih kekosongan lagi. Perjuangan yang sia-sia, gumaman rendah itu terdengar seperti bisikan iblis. Tubuhnya tiba-tiba menjadi kabur sesudahnya. Itu seperti lapisan kain kasa abu-abu yang menutupinya. Kemudian, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dan memudar. Lapisan riak menyebar ke segala arah. Karakteristik luar biasa Rasul Kegelapan. Itu menghabiskan 100 poin kekuatan darah per detik, menyebabkan tubuh tenggelam ke dalam ketiadaan. Seseorang dapat bepergian dengan bebas antara material dan bidang bayangan. Ketemu, kamu, mata perak Lorena tiba-tiba menyala. Pada saat berikutnya, tubuhnya menjadi fokus, dan lengan yang meraih kekosongan muncul kembali. Pada saat ini, lengan meraih sosok itu. Raja Naga, itu mencekik leher yang transenden, dan daging yang berjatuhan di dadanya memancarkan gelombang darah. Bagaimana mungkin kau begitu kuat? Ketidakpercayaan dan ketakutan yang tak tersamarkan memenuhi bahasa naga kuno. Wajah Raja Naga tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya. Matanya yang panjang dan sipit memperlihatkan ekspresi gila. Tubuhnya membesar. Ekspresi Lorena berubah dengan cepat. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi, dan cahaya bulan yang tak berujung mengembun di tangannya. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan dengan kelima jarinya. Kaca, suara renyah bergema di langit. Tubuh Raja Naga yang mengembang tiba-tiba membeku. 8 lengannya terkulai lemah, dan tombak panjang di tangannya jatuh. Adipati Agung berambut perak dan bermata perak dari klan vampir mengepakkan sayap kelelawar merah gelapnya yang lebar dan penuh kedengkian dan mencengkeram tenggorokan Raja Naga dengan lengannya yang halus di bawah bulan merah di tanah yang hancur. Pada saat ini, aura Raja Naga benar-benar hilang, dan 8 lengannya terkulai tak bernyawa. Para naga yang tersisa yang melawan gemetar hati mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Raja mereka, lawan telah mengalahkan Raja mereka cekikan itu mengubur kekuatannya yang luar biasa sebelum sempat meletus. Medan perang tiba-tiba membeku. Dampaknya pada Raja Naga sekuat gempa bumi. Komandan naga di belakang melangkah maju dan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Pedang itu mengarahkan bilahnya ke celah spasial. Bunuh mereka. Medan perang terdengar gelisah lagi dengan raungan gila. Mata para naga membeku terbuka lebar dan berubah menjadi merah. Otot-otot mereka menonjol, dan aura mereka meningkat. Kematian Raja Naga, mereka tidak bisa menghancurkan naga. Moral yang awalnya diambang kehancuran tidak runtuh. Sebaliknya, ia bangkit kembali. Para naga menyerang dengan ganas ke arah patung-patung batu orang mati. Postur mereka yang ganas berubah menjadi lebih menghancurkan jiwa daripada sebelumnya. Para naga terlahir sebagai pejuang. Tidak ada musuh yang bisa membuat mereka takut dan mundur.
Itulah sifat ras, warisan dalam garis keturunan. Mata Richard berkedip saat dia menyaksikan pemandangan ini. Keberanian para naga memang luar biasa. Mereka pasti sudah runtuh sejak lama jika itu adalah para kurcaci berwarna abu-abu. Richard mengalihkan pandangannya ke Lorena, yang berada di dimensi lain. Dia menatap mayat Raja Naga. Mayat itu terkulai lemah. Raja Naga level 20. Seorang vampir transenden membunuh transenden lain secara tak terduga. Itu melebihi harapannya. Dia mengantisipasi pertempuran yang intens. Namun, dia tidak menyangka kekuatan penuh Lorena mencapai level setinggi itu. Dia menatap Archduchess vampir berambut perak dan bermata perak itu dan tanpa sadar membuka panel atributnya. Baru kemudian dia sadar, level Lorena telah meningkat dari level 22 beberapa hari yang lalu menjadi 23. Aura pesawat jahat memurnikannya di kastil vampir. Richard tidak membiarkan Archduchess vampir itu tinggal selama beberapa hari lagi dengan sia-sia. Raja Naga berada di level 20, sementara Lorena mencapai 23. Perbedaan antara keduanya hanya 3 level, tetapi kekuatan pertempuran mereka yang sebenarnya sangat berbeda. Richard merenung dan mampu menerimanya. Siapa Lorena? Sebuah sekte matahari mengepung keberadaan yang menakutkan ini dengan senjata semi-ilahi tetapi akhirnya melarikan diri. Ia telah tertidur selama ribuan tahun. Pahlawan kelas atas ini telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semakin lama seseorang hidup, semakin tinggi pula pemahaman dan kendalinya terhadap kekuatannya. Para naga tidak berada pada level yang sama dengan ras vampir dengan kehidupan abadi mereka, meskipun para naga dapat hidup lebih dari 200 tahun. Waktu yang dihabiskan Raja Naga untuk menjadi transenden bahkan tidak sepersekian dari waktu yang dihabiskan Lorena. Lorena masih bisa membunuh Raja Naga. Belum lagi perbedaan 3 level antara kedua belah pihak, bahkan jika mereka memiliki level yang sama. Saat memikirkan ini, Richard tiba-tiba teringat pada centaur kecil, Emily. Bos ini, yang pernah menjaga aturan permainan, adalah seorang dewa setengah dewa yang telah hidup selama ratusan ribu tahun. Sayang sekali dia telah kehilangan ingatannya. Kalau tidak, kekuatan tempurnya tidak akan lebih lemah dari Lorena setelah peningkatan. Potensi Lorena berada di atas peringkat A. Dia adalah pahlawan, bukan model bos. Ada perbedaan yang jelas antara bos dan pahlawan. Situasinya stabil, dan Richard harus mengunjungi Vermin, tanah hukum yang dilanggar. Pecahan jiwa Emily masih ada di tanah itu. Akan sangat berarti bagi Twilight City jika dia bisa mendapatkan kembali kekuatan bos dewa setengah dewa. Setiap kekuatan pertempuran tingkat atas tambahan akan memberi Richard lebih banyak kepercayaan diri. Lorena tinggal sedikit setelah kematian Raja Naga. Dia melihat sekeliling dan berhenti di tanah yang hancur di belakang pasukan naga untuk waktu yang lama. Pesawat ini seperti ranjau di ujung yang lain. Tanah berwarna abu-abu kecoklatan dan kerikil menyelimuti bebatuan yang terbuka. Tidak ada warna hijau sama sekali. Dia dengan hati-hati merasakannya. Orang bahkan dapat merasakan bahwa kekuatan planar itu mengerang dalam gravitasi rendah. Itu akan segera mati. Itu adalah tempat di mana kehidupan telah berakhir. Lorena mendesah pada pasukan naga di bawah yang mencoba menerobos barisan patung batu orang mati. Tidak heran pasukan naga begitu gila. Mereka tidak punya jalan keluar. Lorena mengabaikannya tanpa berpikir. Dia melihat ke bawah dan melambaikan tangannya. Darah di sekitar mereka melonjak dan mengangkat senjata yang dijatuhkan Raja Naga. Itu adalah tombak panjang berukir pola yang panjangnya lebih dari 3 meter. Lorena tampak sedikit pendek saat dia memegangnya. Namun, dia tersenyum ketika dia merasakan gelombang energi di dalamnya. Itu adalah harta karun bintang 5. Itu bukan kerugian. Dia tidak memiliki senjata yang cocok. Harta karun ini benar-benar berkualitas. Orang luar tidak tahu dia lebih suka senjata bergagang panjang seperti tombak dan kapak daripada pedang panjang dan pedang. Dia merenung sambil memegang erat mayat Raja Naga. Detik berikutnya, seekor kelelawar merah muncul di tempatnya. Kelelawar itu berbalik dan melihat bahwa Lorena telah muncul di posisi asli dunia bawah tanah. Karakteristik yang mengguncang dunia dari Fetters Shadow Swap meningkatkan mobilitasnya hingga ekstrim. Dalam pertempuran tadi, karena inilah dia bisa menghancurkan Raja Naga dengan satu pukulan. Dia dengan lembut mengepakkan sayap kelelawar merah gelapnya yang lebar dan penuh kedengkian. Itu menimbulkan embusan angin. Lorena terbang di hadapan Richard dan meletakkan mayat Raja Naga di udara.
Ia kemudian meletakkan tombak panjang di hadapannya dan berlutut dengan satu kaki. Tuanku, Raja Naga telah mati. Richard menatap sang bangsawan vampir dengan gembira. Sungguh nyaman. Upaya yang telah ia lakukan untuk mendapatkan gulungan kontrak telah membuahkan hasil. Itulah tirani kaum transenden. Mereka dapat memberikan pengaruh yang menentukan di medan perang. Richard tidak akan mencapai efek yang diinginkan bahkan jika dia memanggil Raja Elemen Api Klose dan mengirim pemakan jiwa gelap, Kratos, dan pohon kuno dewa untuk mengepung dan membunuh musuh. Raja Naga Transenden itu bukanlah makhluk hidup yang sembrono. Ia akan berlari seperti ular jika tidak bisa mengalahkan lawan. Richard harus mengerahkan beberapa pasukan untuk mempertahankan celah spasial jika Lorraine tidak bisa membunuhnya. Pada saat itu akan menjadi perang gesekan yang tak ada habisnya. Itu tak tertahankan bagi Twilight City saat ini. Richard tidak bisa membuang-buang waktu. Untungnya, Lorraine mampu melaksanakan semua ini. Tidak perlu bersikap sopan. Lorraine, kamu melakukannya dengan baik. Kamu telah memberikan kontribusi yang sangat besar kali ini. Ancamannya akan tak tertahankan jika bukan karena kematian Raja Naga, bahkan jika kita memenangkan perang ini. Richard memujinya dan melihat celah spasial. Apakah kamu menemukan sesuatu di pesawat itu? Lorraine bangkit, dan mata peraknya bergerak sedikit. Dia mengulurkan tangan kirinya dan membuka telapak tangannya. Tangannya memperlihatkan kristal merah samar. Tuan, ini kristal merah yang aku peroleh dari kepala naga. Kristal itu mengandung energi tak terbatas. Para naga menyimpan kristal di kepala mereka. Richard tertarik. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia segera merasakan energi kaya yang tersimpan di dalamnya. Pada saat yang sama, ada aura dewa kuno yang samar. Dia dengan penasaran membuka panel atribut. Batu besar para leluhur, level, spesial, karakteristik, sistem telah mengilhaminya dengan energi tak terbatas. Catatan, seseorang dapat menggunakannya sebagai pengganti sumber daya langka untuk merekrut tentara. Seseorang dapat menggunakan setiap batu para leluhur untuk menggantikan 1000 unit sumber daya langka. Deskripsi, kristal yang terkondensasi dari kekuatan hukum kuno. Batu besar para leluhur setara dengan 1000 unit sumber daya langka. Itu menggugah minat Richard. Dia melihat ini sebagai solusi dan segera menggodanya jika dia kekurangan sumber daya. Bukankah dia bisa langsung pergi jika dia bisa mendapatkan 1 juta atau 800.000 pil? Dia tidak lagi melihat rasa jijik saat melihat naga itu lagi. Sebaliknya, seolah-olah dia melihat tambang emas bergerak. Mata Richard bergerak dengan hemat. Dia mengulurkan tangan untuk mengeluarkan Primordial Divine Condor. Dia melihat ke bawah dan memancarkan fluktuasi energi yang luar biasa. Hasrat, itu ingin melahap batu besar para dewa kuno ini. Kristal merah di kepala naga itu bisa memberi makan patung para dewa kuno. Richard dengan lembut membelai patung itu. Kemudian dia meletakkan batu besar para dewa kuno di atasnya. Pada saat berikutnya, cahaya gelap melonjak keluar dan melahap energi batu besar milik para dewa kuno. Dia bisa merasakan aura patung dewa kuno itu menjadi sangat tebal. Sayangnya, energinya masih terlalu sedikit. Diperlukan setidaknya 10.000 atau lebih untuk membuat perubahan apapun. Namun, ini memberi Richard sinyal yang jelas. Bentuk-bentuk kehidupan yang telah menyerap kekuatan hujan darah ini bermanfaat bagi patung-patung dewa kuno. Saat itu, dia tidak membiarkan patung dewa kuno melahap hujan darah karena dia khawatir sesuatu akan terjadi. Tidaklah bijaksana untuk melemparkan harta karun yang sudah berisi kekuatan dewa kuno sebelum seseorang memastikan efek hujan darah. Akan baik-baik saja jika itu memiliki efek positif, seperti menjadi sasaran dewa kuno yang dihidupkan kembali. Akan sia-sia jika ada efek samping. Sekarang setelah Twilight City tenang, saatnya untuk mencoba. Richard melirik anggota tubuh yang patah di tanah. Para prajurit dapat melahap daging jika mereka dapat melahap kristal di kepala mereka. Para naga ini datang pada waktu yang tepat. Richard sedang dalam suasana hati yang baik. Namun Lorraine berbicara lagi tepat saat dia hendak mendarat dan mengujinya. Tuan, pesawat itu akan segera mati. Richard terdiam. Itu membuatnya bingung. Pesawat itu akan segera mati. Apa maksudmu? Pesawat naga akan segera runtuh. Seorang jagoan besar memberinya batu dimensi di ruang bawah tanah pertama. Dia menggosok batu dimensi itu dengan tangannya. Tiba-tiba dia teringat kejadian ini. Kekuatan penghancurnya tidak akan terlukiskan jika pesawat itu runtuh. Dan akan sulit bagi kehidupan untuk bertahan hidup.
Richard melihat ke kejauhan. Dia melihat pasukan naga yang masih menyerang patung-patung batu orang mati tanpa takut mati. Dia berpikir keras, apakah ini alasan mengapa mereka begitu kejam? Lorena mengangguk. Kekuatan planar meraung. Aku bisa merasakan aura membusuk yang dipancarkan pesawat itu. Itu seperti orang tua yang sakit di tempat tidur dan akan segera mati. Mata Richard berbinar saat dia berbicara. Tuan, ini adalah kesempatan bagi kita semua. Kesempatan. Itu membuat Richard penasaran. Apa maksudmu? Tanah suci. Tanah suci. Lorena berkata dengan yakin, pesawatmu masih pemula. Pesawat itu masih belum matang dan membutuhkan kekuatan planar yang besar untuk memeliharanya. Seseorang hanya dapat menyerap energi hampa dalam keadaan normal untuk memperoleh kekuatan planar. Namun, waktu yang dibutuhkan akan mencapai puluhan ribu tahun. Cara untuk membuat tanah suci tumbuh dengan cepat adalah dengan melahap pesawat lain. Dia berhenti sebentar dan menunggu Richard memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Sebuah bidang yang lemah dan belum matang tidak akan pernah melahap bidang yang sehat dalam keadaan normal. Tetapi perlawanan dari kekuatan planar sangat lemah sekarang karena bidang naga menua dan akan segera mati. Itu adalah kesempatan yang langka. Tuan, kita hanya perlu menghilangkan perlawanan kesadaran terakhir dari kekuatan planar. Dan tanah suci dapat melahap bidang ini. Itu menggelitik minat Richard. Dia menatap mata peraknya. Apakah ada cara untuk memusnahkan kekuatan planar? Bidang naga akan terus melemah jika kita terus memburu kehidupan mereka.